Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Yudi Prihayyudi, satu channel yang selalu memberikan tips teknik untuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman, paling tidak ada 3 sebab dari mesin mobil itu overheat, baik sedan maupun SUV dan lain-lain. Yang paling umum adalah radiator bocor. Tapi masih ada 2 lagi, yaitu kompresi bocor ataupun packing maupun silinder headnya bocor. Dan yang ketiga adalah AC. AC bisa membuat mobil itu menjadi overheat. Nah, gimana ciri-cirinya dan cara ngatasinya dan langkah ataupun langkah darurat yang ingin dipakai? Simak aja video saya. Teman-teman, ini mobil ini pernah mengalami overheat yang disebabkan oleh AC. Nah, gimana kok bisa terjadi? Jadi pada saat saya pakai untuk keluar kota, itu tiba-tiba suhunya tinggi sekali. Padahal sudah ada ini tambahannya, extra fan, tapi suhunya tinggi sekali. Kemudian ketika saya cek melalui ini lubang dari atau tutup radiator, ternyata airnya habis juga di tabung reservoir yang ada di bawah sana. Di sana itu juga habis. Nah, saya penasaran kenapa kalau mobil ini dipakai ke luar kota atau di dalam traffic yang tinggi, pasti terjadi overheat. Nah, pada saat itu belum begitu terasa ya, tapi ketika sudah saya pakai yang jauh, yang sangat panas sekali udara luarnya, kelihatan bahwa bermasalah pada air radiator. Nah, cuman permasalahannya dicek dari saya lihat dari radiator tidak terjadi kebocoran, dan juga di selang-selang radiator tidak terjadi kebocoran sama sekali, bahkan tidak jebol. Tetapi kenapa mesti terjadi overheat? Nah, setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata disebabkan oleh kondensor AC. Ini dulu sudah saya lepas ya, ini yang lama, ini kondensor AC yang lama. Ini setelah saya lepas, itu ternyata olinya itu sudah hitam sekali, sudah kental, jadi menyebabkan radiator ini setengah buntu, hampir buntu. Nah, ciri yang lain adalah ketika AC ini dihidupkan, itu ini filter dryer ini panas sekali. Jadi udah pegang ini aja panas sekali, berat harusnya kan ini hanya hangat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena gas yang sudah dikompresi dari kompresor AC di bawah masuk sini, itu terhambat pendinginannya di kondensor sini. Nah, sekarang kita lihat ini kondensor kan ada di depan radiator. Radiator ini akan menerima udara untuk mendinginkan radiator atau mesin itu dari depan sini, dari depan melalui kondensor AC. Nah, ketika kondensor AC ini mendidih, otomatis udara yang melewati dari radiator panas sekali. Jadi baik kondensor maupun radiator menjadi mendidih. Ini menjadi sangat panas sekali, sehingga air pasti keluar, air habis. Nah, untuk membuktikan yang lebih jauh, kalau Anda mengalami tiba-tiba seperti ini, jadi tiba-tiba overheat dalam perjalanan panjang keluar kota, seperti mudik dan lain-lain, itu adalah cek dulu airnya, air diisi dari sana, dari reservoir, kemudian diisi supaya ini penuh dulu, kemudian dihidupkan. Mobil ini dipakai untuk jalan, AC dihidupkan. Nah, lihat apakah suhu dari indikator itu naik terus tidak. Ketika naik terus, coba dimatikan dulu AC-nya. Kalau AC-nya itu, kalau pada saat AC sudah dimatikan, suhu menjadi turun, berarti positif. Hal atau penyebab dari overheat mobil Anda atau mobil yang bermasalah itu dari AC. Nah, itu sudah saya buktikan masalahnya. Jadi
ternyata overheat tidak hanya disebabkan oleh bocornya dari radiator, baik bocor yang besar maupun bocor yang halus, ataupun dari kebocoran kompresi, tetapi justru bisa, yang tidak jarang orang menduga adalah dari AC, dari kondensor AC yang sudah mengalami buntu di dalam, baik tersumbat oleh kotoran maupun oleh oli. Nah ini bagi Anda yang ingin mudik atau suka perjalanan panjang harus sering diperhatikan pada kondensor AC ini kondisinya, dan juga filter dryer dari AC ini sering diganti. Nah terutama meskipun ini tidak bocor juga harus di blasting secara berkala di tukang AC. Jadi ini tidak bocor ya, tidak bocor, tidak tapi langsung aja saya ganti karena mengalami hal seperti itu. Dan ketika sudah saya ganti ya normal dipakai, suhunya tidak pernah mencapai dari setengah dari indikator itu. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, dan jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.